Halo semuanya, selamat datang kembali di channel tarot kesayangan kalian di Cosmic Dogo. Tentunya masih bersama tarot reader kalian yang keren, gaul, dan funky ini, Mayanov. Pada kesempatan kali ini kita akan spesifik membahas tentang gimana sih peruntungan keuangan zodiak kalian di bulan Juni ini. Jadi gue akan bahas khusus ya untuk keuangan kalian sesuai dengan zodiak kalian di bulan Juni itu gimana. Kira-kira ada hal apakah yang perlu kalian waspadai, atau mungkin ada berita-berita apa nih kira-kira gambarannya untuk keuangan kalian di bulan Juni ini. Jadi gue akan bacain per zodiak kalian gitu ya. Untuk reading kali ini merupakan general reading, jadi bisa jadi resonates buat kalian, bisa jadi biasa aja. Nggak apa-apa kalau misal kalian ngerasa ini kayaknya kurang resonates dengan kondisi gue, nggak usah dipaksain, nggak apa-apa. Itu artinya memang energinya nggak 100% untuk kalian. Kalau misalnya kalian tertarik untuk melakukan pembacaan personal dengan gue, di mana energinya 100% difokuskan untuk kalian bisa langsung cek aja di website gue di tarotreading.bymayanov.com, atau kalian bisa cek langsung di deskripsi di bawah untuk ngecek kontak gue, price list gue, and so on. Oke? Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung aja terjun ke readingnya. Oke, sekarang gilirannya kita bacain gimana sih peruntungan keuangannya para Cancer di bulan Juni ini. Kira-kira mungkin ada hal yang perlu kalian waspadai, atau mungkin jangan-jangan ada berita baik nih untuk keuangannya. Oke, sebelum kita masuk ke tarotnya, kita buka dulu pakai rune dice. Kira-kira highlightnya apa sih buat keuangannya Cancer di bulan Juni ini? Oke, untuk kalian para Cancer, kelihatannya akan terjadi sebuah kerjasama nih ya, kerjasama yang mungkin emang udah lama banget nih kalian coba jalin, dan ini memang hasilnya, ini gue ngeliat di sini, ini memang sesuai dengan apa yang telah kalian usahakan selama ini, ya, dengan apa yang kalian usahakan selama ini, dan memang bahkan kayaknya hasilnya lebih gitu. Mungkin awalnya dealnya cuman sampai 3 gitu, cuman di sini lo dapetnya sampai 5 atau 6 gitu ya. Jadi lumayan memang hasilnya, seperti di sini gue melihat ada seperti hadiah gitu ya. Dan ini kelihatannya emang sesuatu yang amat sangat bisa lo banggakan gitu ya, something that becomes your legacy gitu. Ini menjadi sesuatu hal yang memang amat sangat lo banggakan. Jadi overall sebenarnya, kalau overall baru mulai sudah overall aja enak nih. Cuma ya mesti gini, so far kalau misalnya gue lihat dari si rune dice-nya aja ya, untuk keuangan yang kalian para Cancer cenderung bagus gitu. Jadi memang kelihatannya ada kerjasama yang terjalin. Terus kayaknya ini hasilnya lebih baik dibanding yang udah kalian duga gitu ya. Dan ini memang suatu kerjasama yang udah kalian coba jalin suatu waktu yang lama gitu ya. Jadi mungkin dari kemarin-kemarin mungkin delay sesuatu, delay banyak, sampai akhirnya baru akhirnya ada titik terang sekarang, dan ini langsung kejadian gitu. Jadi hasilnya mungkin cukup instan ya, bisa gue bilang. Jadi kayak within this month kalian udah mulai bisa ngerasain perbedaannya gitu ya, dari sisi keuangan kalian gitu, udah lebih ya, it's getting better gitu. Mari kita lihat lebih lengkap lagi, lebih dalam lagi, kita buka dari kartu tarotnya mengenai kabar baik ini ya. Cenderung kabar yang baik ya. Oke. Kalau tadi gue bilang di sini ada kerjasama dan hasilnya bagus, bahkan di atasnya ekspektasi kalian, dan ini emang menjadi sesuatu yang mungkin bisa jadi apa ya, your pride gitu ya, suatu hal yang kalian banggain. Nah, kayaknya ini sesuatu hal yang emang kalian mengorbankan idealisme kalian sih. Ya, kalau kita mau gali lebih dalam lagi, jadi kayaknya emang di sini, oke, lo dapet bonus nih, kayak tadi gue bilang ya, mungkin awalnya ekspektasi lo kayak dari sini kita dapetnya 3 deh, tapi ternyata kayak lo dapet 6, atau lo bahkan dapet 8 gitu. Cuman lo harus ngorbanin idealisme lo ya, mau nggak gitu.
Ya, it's a matter of choice. Di sini gue ngeliat juga ada soal pilihan. Terserah lo sih, lo siap untuk melakukan perjanjian dengan setan atau enggak ya. Ini enggak literally perjanjian dengan setan ya. What I mean by perjanjian dengan setan adalah sebuah kesepakatan, sebuah agreement yang memang kayaknya lo harus mengorbankan idealisme lo. Yang kayak ini hasilnya secara financial tuh lumayan. Lo butuh mungkin duitnya, cuman lo butuh banget nggak sih sampai lo harus ngorbanin idealisme lo. Nah itu dilemanya tuh di situ. Itu adalah suatu hal yang kayak gue nggak bisa jawab buat kalian. Itu harus kalian jawab buat diri kalian sendiri, karena yang tahu kondisi keuangan kalian dan kondisi kehidupan kalian ya kalian sendiri gitu ya. Cuman kurang lebih kayak heads up-nya dari gue kayak gitu, kayak okay, you might need the money, this might be something that you can be proud of in the long run, cuman lo harus ngorbanin idealisme lo gitu. Jadi di sini memang ada moral dilema, nggak moral dilema, dilema lah intinya. Ini ada dilema sih yang gue lihat ya, dan kayak ada perasaan bahwa sebenarnya gue perlu nggak sih ngelakuin hal ini, bermakna nggak sih yang gue lakuin saat ini, gitu. Ada dilema seperti itu. Jadi gini ya, gue tidak mendorong kalian untuk menjadi orang idealis. Gue mendorong kalian untuk menjadi orang-orang yang tahu kebutuhan kalian saat ini apa. Apakah dengan idealisme kalian bisa makan? Atau apakah kalian bisa makan tapi kalian tersiksa secara batin? Nah itu hal yang memang perlu kalian jawab masing-masing gitu, karena setiap orang akan punya kondisi yang berbeda, dan setiap orang pasti juga akan punya jawaban yang berbeda akan pertanyaan hal tersebut ya. Kita akan lihat lebih dalam lagi, lebih dalam. Yang menarik ya ini, kayak on one hand, kalian dapat suatu hal yang memang kelihatannya kayak good news, but on the other hand, kalian harus ngorbanin sesuatu untuk hal tersebut. Gitu ya. Menarik. Oke. Karena di sini kelihatannya kenapa tadi gue bilang perjanjian dengan setan. Karena kayak once you're in, lo nggak bisa keluar secepat itu aja dari kesepakatan ini, gitu. Ini bisa jadi berkaitan mungkin dengan kontrak. Bisa jadi emang kontraknya panjang atau lama, atau emang ini butuh komitmen yang tinggi, ya. Jadi lo nggak bisa nyemplung terus lo tiba-tiba keluar, gitu. Makanya itu yang perlu lo pikirin baik-baik. Di sini ada grief, di sini ada judgment, di sini ada honesty. Oke, kalau dari kartu oracle-nya sih mendorong kalian untuk jujur sama diri sendiri. Kira-kira can you live with the consequences? Maksud gue gini, dalam hidup ini sebenarnya nggak ada hal yang baik atau enggak sih, salah. Dalam hidup ini sebenarnya nggak ada hal yang benar atau salah sebenarnya, ya, dalam hidup ini. Jadi kayak dalam memutuskan sesuatu gitu, yang paling baik tuh bukan lo ngelihat ini benar atau salah, karena benar sama atau salah itu nggak ada sebenarnya kalau kita mau mengesampingkan morality dulu ya gitu, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar gitu. Cuman yang perlu kalian pertimbangkan di sini adalah can you live with the consequences of your choice. Ketika kalian milih sesuatu, kalian bisa hidup nggak dengan konsekuensinya gitu. Misalnya nih, lo dalam posisi, lo tau gak sih cerita-cerita nggak jelas gitu, kayak oke, lo di pinggir jurang gitu, lo di tangan kanan megang duit 1M, di tangan kiri lo megang pacar lo misalnya gitu, tapi lo cuma bisa angkat satu, lo mau angkat yang mana gitu. Nah itu kan suatu posisi, ini kalau di posisi seperti itu, anggaplah kayak gitu posisinya, kayak lo lepas duitnya apa lo lepas pacar lo gitu. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar sebenarnya. Meskipun mungkin kayak ya most people akan bilang, masa lo ngelepasin pacar lo sih gitu, ya kan? Cuman balik lagi, ini tuh kalau kita mau kesampingkan soal si moral things, ya morality-nya itu, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Lo bisa live with the consequences nggak kalau lo ngelepas duit 1M demi pacar lo? Atau kayak lo bisa live with the consequences nggak kalau lo lebih milih 1M ketimbang nyawa pacar lo, misalnya gitu. Ini posisi kalian sebenarnya seperti itu di keuangan kalian ini. Ya karena ini kayaknya komitmennya tinggi banget, dan kayaknya di sini kalian bisa jadi dapat judgement yang cukup gede ya. Kalau kalian mengiyakan hal ini, kalian dapat judgement yang cukup gede, entah itu dari kerabat, entah itu dari teman-teman, entah itu dari keluarga itu, atau mungkin dari kayak orang tua lo sendiri, atau mungkin anak-anak lo sendiri, atau mungkin dari istri lo, atau dari suami lo, atau mungkin dari pasangan lo. Kayak lo dapat judgement deh gitu, kayak
aduh ambil nggak ya, worth it nggak ya, kayak ini tuh butuh, ini tuh penuh dilema banget deh. Gue tuh sedih sih sebenarnya, kayak ini posisi yang pusing ya untuk keuangan kalian para Cancer. Di sini kelihatannya ini posisi yang pusing. Jadi kalian, saran gue sih ya, kalau gue lihat dari sini, saran gue sih ya tentuin prioritas aja sih sebenarnya, gitu. Ya, ini masalahnya bener-bener pilihan. Lo bener-bener kayak ada di persimpangan jalan gitu. Lo mau ke kanan atau mau ke kiri gitu. Ya, aduh pusing banget, gue ikutan pusing bacanya. Tapi yang paling penting adalah lo jujur sama diri lo sendiri. Ya, kayak apapun pilihan yang lo ambil, mau lo memilih financial gain atau lo mau memilih suatu idealisme lo itu, yang penting lo jujur sama diri lo sendiri gitu. Jangan kayak memilih sesuatu just because gitu loh. Jangan sampai lo milih kayak, gue harus idealis nih, tapi terus lo kelaparan, terus lo stres sendiri gitu. Atau kayak gue milih duit lah, tapi terus kayak batin lo tersiksa gitu. Ya, untuk pilihan itu sih gue tidak bisa memberikan saran apa-apa, karena kayak dari tadi gue udah bilang bahwa setiap orang tuh pasti kondisinya beda-beda, dan kayak jawaban akan pertanyaan tersebut tuh pasti juga beda-beda setiap orang, tergantung dengan kebutuhannya masing-masing, dengan prioritasnya masing-masing. Jadi di sini kalau kalian ngerasa bahwa kayak anjrit, resonates nih gitu, gila resonates nih gitu ya, itu pertanyaan yang mesti kalian jawab ya. Ini kalian harus merenung sendiri, karena gue gak bisa bantu lo kalian jawab soal ini gitu. Oke, jadi kayaknya gitu aja untuk reading soal keuangan kalian para Cancer di bulan Juni ini. Mohon maaf jika gue ada salah-salah kata. Makasih udah nonton. Kalau misalnya kalian tertarik untuk melakukan reading personal dengan gue, kontak info gue ada di bawah, ada di deskripsi, atau bisa langsung aja ke website gue di tarotreadingbymayanov.com gitu ya. Thank you and have a nice day.